Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, di kesempatan kali ini saya Muhammad Isna Fauzi sudah mendatangi salah satu tokoh politik muda yang ada di kota Cimahi. Beliau adalah Kang Acep Jamaludin atau yang biasa dipanggil Kang Ajam. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Nan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang, di sini kita ngopi bareng ya. Ngopi itu sebenarnya singkatan dari ngobrol politik. Saya sekarang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih buat Kang Ajam. Baraya, ada yang penasaran nggak? Kalau penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama Kang, di sini saya akan menanyakan apa sih pengertian dari politik sendiri? Pengertian politik itu macam-macam Nan. Beberapa ahli memberikan definisi politik secara macam-macam. Tapi intinya adalah politik itu lebih pada persoalan kekuasaan. Bagaimana seni meraih kekuasaan, dan kekuasaan itu ditasarufkan untuk kepentingan umum. Ada yang ngomong adalah teknik, cara untuk menguasai sistem kekuasaan. Ada juga Aristoteles adalah bercerita politik itu adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam suatu negara. Dalam usul fikih, politik itu dikasih definisi asyasa hiya maqraba lirra'yah ila maslahah wa fa'at min mafsadah. Politik itu sesuatu jalan untuk mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan, menjauhkan masyarakat kepada kemadaratan. Gini ilustrasinya. Indonesia ini kan penduduknya banyak. Berapa kira-kira sekarang? 260 jutaan ya? Kurang lebih segitu, kurang lebih ya. 260 juta penduduk Indonesia. Ini kalau tidak ada yang mimpin, tidak ada presidennya, kira-kira hancur nggak? Hancur pasti. Hancur pasti. Nah, karena tidak ada presidennya, tidak ada pemimpin, pasti hancur. Pasti harus ada presidennya. Ya. Kalau semua rakyat Indonesia ada 260 juta jadi presiden semua, benar nggak? Enggak, itu juga masih salah. Nggak ada presidennya salah. Kemudian jadi presiden semua salah. Bagaimana menentukan presiden dengan cara yang damai, tidak bertumpah darah, maka melakukan pendekatan politik supaya ada pemimpinnya, ada sistemnya, ada yang mengaturnya. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Maka tadi menurut usul fikih, asyasa hiya maqraba lirra'yah ila maslahah wa fa'at min mafsadah. Nah, politik itu sesuatu yang mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan, menjauhkan kepada kemadaratan. Contohnya kayak tadi. Nih, gini. Yang kedua contohnya. Kalau negara Indonesia, ini negara itu yang disebut negara itu ada wilayahnya. Ya. Ada penduduknya, ini definisi negara. Nah, ada penduduknya, ada wilayahnya, kemudian ada tata hukumnya, tapi tidak ada yang ngurus, tidak ada pemerintahan. Kira-kira kacau nggak? Kacau kan? Ya, kacau. Supaya tidak kacau, maka si negara ini harus ada hukumnya, harus ada tata hukumnya, harus ada pemerintahannya, kan gitu. Harus ada penegak hukumnya. Itulah yang disebut dengan ilmu politik. Jadi itu sebenarnya itu masih dasar politik ya? Oh iya, baru pengertian. Untuk dipahami secara mudah deh ya, buat anak-anak muda. Iya. Nah, jadi Baraya, itu tadi pemahaman politik dari Kang Ajam, salah satu politikus muda yang ada di kota Cimahi. Ya. Yang kedua, pertanyaannya Kang Ajam nih. Pentingnya politik itu apa sih? Oh, sangat penting. Pentingnya pertama, sebagai sebuah negara, wilayah, terus kita warga negara Indonesia. Kita gampang lah, kita warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia, pasti punya cita-cita dong. Punya harapan. Apa sebagai warga negara di Indonesia kita, sebagai warga negara ingin tinggal di negara Indonesia secara aman nggak? Pasti ingin. Pasti. Kalau perang kan kita merasa tidak aman. Harus damai. Kan gitu? Ya. Harus damai. Harus teratur, harus ada perlindungan. Nah, itu semua bisa dirasakan, bisa diterima oleh warga negara kalau ada sistem politik yang mengatur itu. Contoh begini,
setiap warga negara itu diatur oleh negara dari semenjak lahir sampai meninggal. Kalau Isnan tidak percaya bahwa Isnan diatur oleh negara, pulang nanti naik motor. Kalau naik motor Isnan di kiri apa di kanan? Di kiri. Di kiri. Nanti main di kanan. Kalau ada yang ngelarang, larang lagi. Kenapa ngelarang-larang saya? Rumah saya pakai motor aja udah diatur. Oh iya benar. Jadi segalanya hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia diatur dari mulai lahir sampai meninggal. Nah, kenapa ini harus diatur? Supaya kehidupan ini teratur dan tertata. Yang kedua, pentingnya politik. Tadi untuk mengatur. Yang kedua, untuk melindungi. Melindungi seperti apa? Melindungi setiap warga negara. Karena begini, Isnan kalau keluar di jalan, ke jalan terus di jalan tidak aman, ayo ngatupuk, nggak begal, ayo ngahurian, ayo nyiduan, kira-kira merasa aman nggak, nyaman nggak? Tidak. Nah, bagaimana supaya menciptakan itu rasa aman? Nah, supaya menyisakan rasa aman, diaturlah oleh politik. Nanti bikin aturannya, dari aturannya nanti ada penegak aturannya, kemudian nanti ada keamanannya. Dalam rangka apa? Melindungi siapa? Setiap warga negara. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan negara, punya hak asasi personal masing-masing yang tidak boleh diganggu oleh masing-masing. Siapa yang mengganggu terhadap seseorang maka akan dihukum. Nah, siapa yang mengatur itu supaya ada tatanan itu? Politik. Maka politik jadi penting. Oh iya. Itu. Oke, jadi bisa dipahami nggak kira-kira? Insya Allah kalau saya sih sedikit-sedikit pasti bisa. Sedikit dulu. Lumayan. Kita dalami. Jadi politik itu sangat penting ya Kang. Karena kan tadi kata Akang juga kan, yang pertama mengatur kehidupan di suatu negara, yang kedua melindungi setiap warga negara yang ada di suatu negara itu sendiri. Ini contoh buat anak muda ini, contoh buat anak muda. Anak muda atau siapapun. Contoh begini. Ketika kemudian anak muda ini akhirnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill dan segala macam, dia kan belajar. Ya. Dia belajar kan? Belajar, ya pasti. Belajar ke sekolah, ke perguruan tinggi. Nah, siapa yang ngatur sistem sekolah? Politik. Pemerintahan. Ya, pemerintahan. Sekarang dia nyari kerja. Siapa yang kemudian lowongan kerjanya seperti ini? Kemudian ruang kesempatan kerjanya akan terjadi seperti sistem ekonomi yang ada sebuah negara. Siapa yang ngatur itu? Pemerintah. Bagaimana seseorang bisa masuk pemerintahan? Harus mengikuti lewat mekanisme politik. Ya benar. Terus kalau gini kan sekarang masyarakat umum itu ya utamanya anak-anak muda lah, banyak yang gagal paham tentang politik. Jadi mereka memahami bahwa politik itu sesuatu yang menyeramkan bagi mereka, sehingga mereka tidak mau ikut campur dalam urusan politik. Jadi bagaimana cara kita, khususnya anak-anak muda, memahami politik? Nah gini, saya penjelasan agak panjang. Kenapa agak panjang? Biar dipahami secara utuh. Sebelum nanti bagaimana anak muda, bagaimana melakukan pendekatan ke anak muda biar mereka melek politik. Istilah saya tidak apolitis. Apolitis itu dia acuh terhacuh terhadap ruang politik. Padahal tadi kita menjelaskan bahwa politik itu sangat penting. Yang mengatur semuanya, baik sistem sosial, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan yang lain-lainnya, terkait semua dalam sistem politik. Nah, pertama gini. Kita ini sebagai warga negara. Sebagai warga negara pasti diatur. Siapa yang mengatur? Kita ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai dilahirkan sampai meninggal, ini diatur. Oleh siapa diatur? Oleh pemerintah. Oke, oleh pemerintah. Pahami. Siapa pemerintah? Nah, pemerintah itu adalah orang Indonesia yang bersedia untuk mengatur dan mengurus negara. Beda pemahamannya gini. Kalau negaranya Indonesia, tapi pemerintahnya Belanda, orang Belanda. Artinya apa? Artinya kita dijajah oleh Belanda, kayak zaman Belanda. Warga negaranya Indonesia,
Tanahnya tanah Indonesia, tapi pemerintahnya Belanda. Sama juga dengan Jepang. Tapi persoalannya adalah ini orang Indonesia ini kan banyak, tidak semuanya bisa jadi pemerintah. Ya. Bagaimana caranya menjadi pemerintah atau menjadi pemimpin di suatu kepemerintahan? Maka diaturlah oleh sistem politik. Nah, sistem politik kita menganut sistem politik pendekatan demokrasi Pancasila, demokrasinya, di mana kemudian ada keterwakilan dari berbagai kelompok. Orang Indonesia ini beda-beda. Ada yang pemahamannya A, pemahamannya B, pemahamannya C, pemahamannya D, beda-beda. Anggap ada yang lebih dekat terhadap liberalisme, ada yang pemahamannya nasionalis liberal, ada pemahamannya kapitalis, ada pemahamannya sosialis, dan yang lain-lainnya. Nah, setiap orang dengan pemahaman, keyakinan, ide yang diyakinannya berbeda-beda itu memiliki persepsi dan cara pandang bahwa untuk ngurus negara supaya menemui kesejahteraan itu adalah harus begini. Cek Islam, cek kapitalis, cek liberalis, cek komunis, cek sosialis berbeda. Nah, masyarakat yang berbeda-beda ini kemudian dia harus memiliki konsensus, jangan sampai kemudian berdarah-darah dan berantem merebutkan kekuasaan. Caranya lewat apa? Lewat pemilu. Jadi supaya damai diadakan pemilu gitu. Diadakan pemilu, sistem demokrasi. Nah, apa pemilu? Pemilu itu adalah sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi. Nah, itu pemahaman umum. Pemahaman lebih dalamnya begini, jadi warga negara Republik Indonesia hari ini semuanya adalah memiliki kewenangan presiden, memiliki kewenangan gubernur, memiliki kewenangan wali kota, memiliki kewenangan legislatif, DPR RI. Jadi tadi memiliki kewenangan eksekutif, juga memiliki kewenangan legislatif, DPR RI sampai DPRD kota. Nah, Islam juga sama. Di Islam hari ini ada kewenangan presiden, kewenangan gubernur, kewenangan wali kota, kewenangan DPR RI sampai DPRD kota. Buktinya apa? Punya kewenangan itu pas pemilu Islam diundang KTPS. Iya benar. Datanglah KTPS, dibuka surat suara, Islam dicoblos terhadap satu partai atau satu orang. Kalau Islam nyoblos seseorang untuk memilih presiden, artinya Islam memiliki kewenangan presiden, yang kewenangan itu kemudian didelegasikan. Kira-kira ijabnya gini, ini kewenangan presiden saya, hari ini saya titipkan kepada si A, tos. Oh gitu ya. Kalau kewenangan gubernur, kewenangan dewan, kewenangan anggota Dewan. Dalam sistem demokrasi, kalau pemilihan gubernur atau presiden, siapa yang memperoleh suara terbanyak dari pasangan itu dialah menjadi pemenangnya yang merepresentasikan wakil. Artinya apa? Artinya kita sedang mendelegasikan kewenangan yang kita miliki. Kan gitu? Ya. Nah, kalau kita mendelegasikan kewenangan yang kita miliki, tentu harus dengan pemahamannya. Apakah orang yang akan menerima kewenangan dari kita ini memiliki visi yang sama, misi yang sama? Kalau tidak memiliki visi yang misi, pasti dia tidak akan dipilih. Kan gitu? Iya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan Islam yang tadi? Ini anak muda ini cenderung apolitis, cenderung acuh tak acuh terhadap politik. Karena pertama, kurangnya pemahaman, kurangnya pendidikan politik. Nah, sebetulnya kewajiban melakukan pendidikan politik ini harus dilakukan oleh partai politik. Partai politik memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan politik. Bagaimana posisi dia sebagai warga negara, bagaimana kemudian negara itu seperti apa, bagaimana dia untuk menentukan cita-cita. Tapi karena pendidikan politik ini tidak terlalu dilakukan oleh partai politik, yang kedua kemudian pemerintah juga jarang memberikan pendidikan politik terhadap anak muda, akhirnya anak muda acuh tak acuh dan dia merasa tidak terlibat dengan kenegaraan. Padahal ekspresi apapun yang dia lakukan akan terkait dengan pemerintahan itu sendiri. Nah, bagaimana itu strateginya? Strateginya adalah pendidikan politik terhadap anak muda harus melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak muda. Apalagi sekarang zamannya 4.0. Nah, revolusi industri 4.0.
pendekatan terhadap anak muda ini harus disesuaikan dengan karakternya. Contoh, maka penjelasan pendidikan politik tidak lagi harus seperti pendekatan kuliah, tapi dimediasi oleh sesuatu yang anak muda senang dan bisa langsung terlibat secara langsung. Contoh, anak muda kemudian suruh berekspresi apalah, dia bikin grup, bikin apa, bikin pentas band. Ya. Ketika dia akan bikin pentas band, dia harus dapat izin. Dia harus ngurus izin keamanannya kepada kepolisian, izin keramaiannya, kemudian fasilitas A, B, C, D. Kalau dia tidak dapat izin, dia bisa menjalankan enggak? Tidak. Bisa. Nah, siapa yang bikin aturan itu? Pemerintah. Nah, kenapa pemerintah bikin aturan itu? Kalau kemudian si anak muda merasa bahwa ekspresinya terhambat oleh aturan itu, maka dia harus masuk politik, merubah aturan politik. Aturan yang tadi, ya. yang pemerintah itu. Nah, kalau ada keterlibatan, contoh yang kedua, anak muda merasa sulit ketika dia mencari lapangan pekerjaan. Kenapa dia merasa sulit dari lapangan pekerjaan? Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Tentu ada aturan atau ada perilaku dari kepemerintahan yang salah. Berarti saya harus masuk ke sana untuk merubah aturan semua, tersebut, ya. Sehingga memberikan lapangan kerja yang lain. Oke, apalagi? Jadi intinya kita itu sebagai, ya khususnya sebagai anak muda, jangan berpikiran negatif dulu tentang politik ya. Jadi kita harus memahami benar-benar tentang politik itu sendiri ya. Ya. Jadi gini, kalau kemudian anak muda ini akhirnya menjadi apolitis, kemudian negatif, karena relatif dia tidak memahami politik. Kenapa dia tidak memahami politik? Karena tidak ada yang mengajarkan soal pendidikan politik. Pendidikan politik yang terjadi di sekarang ini adalah pendidikan politik yang secara teoritis. Satu. Yang kedua, ini kan disajikan oleh media mainstream. Jadi Nopo TV, di TV disajikan bagaimana kemudian politisi berdebat dan saling menjelekkan di antara politisi. Yang kedua, bagaimana strategi, bagaimana pertarungan politik merebut kekuasaan yang menghalalkan segala cara, akhirnya saling gebuk, saling serang segala macam, akhirnya membuat kengerian kepada anak muda kan gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita memberikan pendidikan politik secara humanis, pendekatan anak muda, saya yakin suatu hari anak muda akan melek politik. Kenapa? Anak muda ini adalah generasi selanjutnya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Gitu. Nah, jadi Baraya, kita ini sebagai anak muda harus memahami politik dengan pemahaman yang baik dan benar. Jangan asal-asalan. Kalaupun kita melihat berita, kita harus bisa mencernanya. Karena tidak semua seperti yang ada di berita. Gitu ya Kang, kira-kira. Ya, kira-kira gitulah. Ya. Jadi Baraya, sekian Ngopi bareng Kang Ajam. Ngopi adalah ngobrol politik bareng Kang Ajam. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Bila kalian gagal paham, tonton lagi ya. Jangan sampai gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.